In all of my lonely nights, when I was a ghost inside, you were there for me. You were there for me. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Hussein Hutagaul, NPM 21010500003, Prodi Pendidikan Matematika semester 2 di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi profesional guru, di mana ini sebagai tugas akhir semester yang dibawakan oleh Ibu Sahara, yaitu mata kuliah profesi pendidikan. Langsung saja kita bahas ke materi berikut. Yang pertama-tama yaitu kompetensi profesional seorang guru. Sebelum membahas ke materi berikut, kita membahas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kemudian profesional. Apakah itu profesional? Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Kemudian kompetensi guru. Apakah itu kompetensi guru? Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Dengan demikian, guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan semaksimal mungkin. Kemudian, kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten atau berkemampuan. Karena itu, kompetensi, kemampuan, dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi di keguruannya dengan kemampuan yang tinggi. Kemudian, menurut Sodizarto, guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai hal-hal antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber belajar. Kita sebagai seorang guru harus disiplin dalam pelajaran dan mencari tahu tentang belajar dari sumber-sumber belajar, baik dari media internet, buku pelajaran, dan media lainnya. Yang kemudian bahan ajar yang diajarkan. Sebelum kita mengajar, tentunya kita harus menyiapkan bahan apa saja yang mau kita ajarkan kepada siswa kita. Kemudian pengetahuan tentang karakteristik siswa. Kita sebagai guru harus bisa mengetahui dan menilai karakter seseorang siswa kita. Dimana kalau kita tidak mengetahuinya, bagaimana kita akan bisa dekat dengan murid kita sehingga dia merasa nyaman belajar dengan kita sebagai guru. Kemudian pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan. Kemudian pengetahuan serta penguasaan metode dan model pengajar. Kita sebagai guru harus menggunakan model dan metode pembelajaran yang baik, di mana kita sesuaikan kepada selera anak didik kita masing-masing. Makanya kita sebagai guru harus seorang multi talent. Kemudian penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pelajaran. Kemudian pengetahuan terhadap penilaian dan mampu merencanakan memungkinkan guna kelancaran proses pendidikan. Kemudian yang terakhir, kemampuan dasar dalam penelitian sebagai class action research atau SAR atau penelitian tindakan kelas. Kemudian setelah itu kita akan membahas sebagai seseorang guru perlu mengetahui dan menerapkan beberapa prinsip mengajar agar seorang guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu sebagai berikut. 1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran dan mata pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi. Yang kedua, guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dan berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang diperlukannya. Yang ketiga, guru dapat membuat urutan atau sekuen dalam pemberian pembelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik. Yang keempat, guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik, agar peserta didik menjadi mudah dan memahami pelajaran yang diterimanya dengan yang akan diterimanya nanti. Kemudian yang kelima, sesuai dengan prinsip
repetisi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas. Yang keenam, guru wajib memerhatikan dan memikirkan kolerasi atau hubungan antara mata pelajaran dan atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari siswanya. Yang ketujuh, guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung. Yang kedelapan, guru harus bisa mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial baik dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kesembilan, guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual agar dapat melayani siswanya sesuai dengan perbedaannya tersebut. Kemampuan penelitian dasar bagi guru. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah guru dapat melaksanakan evaluasi yang efektif serta menggunakan hasil untuk mengetahui prestasi siswanya. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat pada zaman sekarang, guru tidak hanya bertindak sebagai penyaji informasi saja, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi yang dia dapatkan. Sampai di sini saja penjelasan saya tentang mengenai kompetensi profesional seorang guru. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan atau kesilapan atau kekurangan, saya duluan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.